Di tahun 2023 ini pekerjaan apa yang enak menjalaninya, hasilnya lumayan banyak, modalnya minim, risikonya kecil, bisa jadi penghasilan sampingan lo dari pekerjaan utama lo sebagai ASN, entah itu sebagai PNS, P3K, atau tenaga honorer. Pekerjaan ini juga bisa kalian jalankan apabila kalian nantinya gagal atau tidak lulus uji tes kompetensi untuk masuk sebagai PNS pada tahun 2023 ini. Kalau kalian penasaran, daripada kalian cuma rebahan di kamar kos kalian sendirian, apalagi kalian rebahan sambil nonton drama Filipina, jangan skip video gua. Silahkan cepet ambil cemilan kalian, ajak teman-teman kalian, tapi jangan ajak pacar kalian ke dalam kamar kos kalian. Let's go. Bareng lagi dengan gua Angga di Opini Kamar Kos, karena di kamar kos ada berjuta cerita. Belakangan ini kan ada isu-isu tentang resesi ekonomi. Banyak YouTuber-YouTuber yang membahas tentang resesi ekonomi ini. Ada yang setuju, banyak juga yang nggak setuju. Ada yang peduli, bahkan banyak juga yang nggak peduli. Terutama para kuli pemerintahan atau aparatur sipil negara. Kenapa ASN nggak peduli dengan resesi ekonomi ini? Karena sebesar apapun resesi ekonomi, nggak akan terlalu berdampak besar terhadap kehidupan perekonomian para ASN. Tapi menurut gua, walaupun resesi nggak berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian ASN harus punya lebih dari satu sumber penghasilan. Nah, sekarang waktunya gua beberkan opini gua dan memberikan ide pekerjaan apa yang enak kalian jalanin, modalnya minim, risikonya kecil, tapi bisa memberikan penghasilan tambahan buat kalian. Bukan korupsi, bukan pungli, bukan juga nambah plafon hutang kalian di bank. Umur gua udah 36 tahun, gua udah ngejalani kehidupan gua sebagai ASN selama kurang lebih 18 tahun. Setengah umur gua udah gua habiskan untuk menjadi budak absen di kantor gua tanpa pernah melakukan hal lain yang bisa menambah penghasilan gua. Dari pengalaman gue sebagai ASN, lu nggak akan pernah bisa memenuhi semua keinginan lu kalau lu cuma bersandar pada penghasilan utama lu sebagai ASN. Kecuali kalau lu punya mertua kaya raya. Dan menurut gue ada beberapa pekerjaan sampingan yang bisa kita jalani sebagai ASN yang bisa menambah cuan buat kita. Kita nggak usah ngomongin miliaran rupiah, ratusan juta, at least bisa nambahin ya sekitar ratusan ribu, 1 juta, 2 juta setiap bulannya minimal bisa nambahin lu buat nambah-nambah bayar kos lu setiap bulannya dulu deh. Pekerjaan pertama yang asik yang bisa lo jalani di waktu-waktu senggang lo adalah, yang pertama itu adalah freelancer. Freelancer itu ada banyak, mulai dari copywriter, scriptwriter, menjadi designer atau video editor, atau hal-hal lain yang sesuai dengan bidang apa yang lo kuasai pada saat ini. Misalnya, kalau lo jago menggambar, lo bisa buka kursus melukis. Kalau lo jago sepak bola, lo bisa menjadi pelatih futsal atau pelatih sepak bola. Kalau lo hobi yoga, zumba, atau aerobik, lo bisa menjadi personal trainer untuk itu. Atau kalau lo terbiasa menjadi MC di kantor lo bisa mulai mencari job-job sampingan menjadi MC di luar jam kantor lo. Kantor gua pernah mau membuat video profil tentang kantor gua, dan gua coba cari-cari orang yang ahli di bidang video editing. Dari situ gua tahu ternyata seorang freelancer video editor itu bisa menghasilkan uang sebesar 500.000 sampai dengan 1 juta per videonya. Itu tergantung dengan tingkat kerumitannya dan portofolio lo sebagai video editor dan juga cara lo bernegosiasi. Misalkan nih, lo dapat job per minggunya 1 video. Artinya dalam 1 bulan lo bisa menghasilkan uang sebanyak 500.000 dikali 4 sama dengan 2 juta rupiah. Atau pengalaman gua yang lain, gua baru aja mendaftarkan anak gua untuk kursus melukis. Untuk biaya kursus melukis anak gua harus mengeluarkan uang sebesar 100.000 per minggunya. Andaikan aja lu menjadi guru pelukis, lu nggak usah muluk-muluk bisa dapat anak siswa ajar yang banyak. Kita asumsikan aja lu punya 3 orang siswa dalam 1 minggunya, artinya lu bisa menghasilkan 3 orang anak dikali 100.000 dikali 4 sama dengan 1.200.000. Atau kalau lu mau menjadi guru bermusik atau bermain gitar, itu biayanya bisa 2 kali lipat dari biaya kursus melukis, yaitu 200.000. Nah, kalau lu bisa menjadi guru bermain musik atau guru bergitar, penghasilan lu bisa 2 kali lipat dari guru melukis tadi, yaitu 2.400.000. Kemudian freelance lainnya yaitu desain. Kalau lu punya keahlian ngedesain, kalau lu punya hobi ngedesain, untuk menghasilin uang, lu nggak perlu ngebuka usaha percetakan atau reklame. Lu cukup ngejual keahlian lu dalam ngedesain. Entah itu spanduk, entah itu banner-banner, entah itu flyer-flyer, entah itu iklan-iklan media sosial dalam bentuk digital. Kalaupun lu nggak ahli ngedesain nih, sekarang udah banyak kok aplikasi pendukung yang udah nyediain template-template desain yang bisa lu gunain. Ya, contohnya Canva. Nah, lu sekarang tinggal cari pangsa pasar lo. Kalau lo udah punya pangsa pasar, lo tinggal kerjasama dengan orang yang punya usaha ngereklame atau percetakan. Menurut gua usaha ini cukup menjanjikan buat lo yang tinggal di kota-kota kecil yang masih jarang orang ngebuka usaha reklame atau percetakan. Apalagi sekarang lagi zaman-zamannya kampanye menjelang pemilu 2024 nanti cuy.
Banyaklah contoh lain yang bisa kita jalanin. Yang penting kita mau mencoba dan juga konsisten ngejalaninya. Seperti kata gua tadi, kita nggak usah ngomongin miliaran rupiah, kita nggak usah ngomongin ratusan juta, minimal kita bisa dapat tambahan untuk bayar kos kita dulu, atau kita bisa dapat tambahan untuk beli paket internet kita setiap bulannya dulu lah. Karena nggak semua orang juga bisa langsung dapat miliaran rupiah, ratusan juta rupiah, tergantung privilege yang mereka miliki, cuy. Kalau lo ngerasa lo nggak punya privilege apa-apa, yang lo punya cuma kemauan untuk menyangin perut lo, ya udah, kita realistis, kita mulai dari hal-hal kecil dulu, cuy. Itu yang pertama, yaitu freelance. Nah, yang kedua ini yaitu content creator. Dari pengalaman gue sebagai ASN, gue pernah nyoba usaha sampingan yang masih bersifat konvensional. Gue pernah dagang pakaian anak. Gue juga pernah buka usaha nasi uduk. Hasilnya gagal, cuy. Gagal total. Sementara gue ngeliat kayak Ruben Onsu yang cuma ngebuka usaha ayam geprek, usahanya bisa maju dan ngasilin cuan yang banyak buat dia, cuy. Bahkan sebelum dia ngebuka usahanya, orang-orang udah pada ngantri mau datang ke tempat usahanya dia. Dari situ gue belajar, kalau gue mau buat usaha, yang harus gue lakukan pertama kali adalah minimal orang harus kenal dulu sama gue. Makanya sekarang gue nyoba membangun social branding gue dulu lewat YouTube kayak gini, cuy. Yang gue targetkan mestinya 2-3 tahun ke depan. Kenapa? Gue udah gede. Gue ASN terus, kenapa gue nyoba jadi content creator kayak gini? Ya karena menurut gue modalnya kecil, cuy. Resiko untuk bangkrutnya juga gak ada. Ya jadi nothing tulus lah. Modal jadi content creator itu apa sih? Ya paling handphone, pulsa, lighting. Ya kita nantilah bicara soal lighting. Kita masih punya matahari yang bisa kita gunakan, tergantung cara dan teknik kita memanfaatkannya. Yang penting itu lo punya materi untuk lo bahas, lo menang. Potensi jadi YouTuber atau content creator ini menurut gua kedepannya sangat asik, cuy. Kenapa? Karena content creator ini adalah cara paling aman untuk lo mulai membangun jaringan atau memulai bisnis. Coba lo bayangin orang-orang yang ngejalanin bisnis online. Mereka itu kan harus mencari produk-produk apa saja yang harus mereka jual. Setelah itu kalau mereka sudah tahu, mereka mulai menciptakan produk atau stok produknya atau dropshipping dari produsen mereka bisa juga. Nah setelah itu mereka baru mencari audiensnya atau marketnya untuk mereka tawarin produk-produk yang mereka jual. Nah, kalau content creator ini kebalik, cuy. Kita kumpulin dulu audiens kita ke dalam media sosial kita, entah itu YouTube, Instagram, TikTok, atau apapun lainnya yang sedang kita bangun sesuai dengan topik-topik yang kita bahas, entah itu lawak, humor, edukasi, motivasi, atau apapun lainnya yang sesuai dengan wangi lu. Nah, kalau kita sudah punya banyak follower atau subscriber, tinggal kita analisa aja kebutuhan mereka itu apa aja, produk-produk apa aja yang bisa masuk ke mereka. Setelah itu barulah kita ciptakan atau kita buat atau kita cari produk-produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka tadi. Dengan cara gitu gue yakin bisnis atau usaha yang kita jalan itu bakalan berkembang. Kenapa? Karena ya kita sudah menganalisa dulu di awal kebutuhan apa aja yang mereka butuhkan dan mereka juga sudah percaya sama kita. Dan gue yakin mereka bakalan lebih rela membeli produk-produk yang mereka butuhkan itu ke kita, nggak ke orang lain. Dan untungnya di kita nggak butuh menggunakan uang kita untuk membeli barang. Kita nggak perlu stok barang, kita nggak perlu pakai iklan, kita nggak perlu buka toko, kita nggak perlu juga cari karyawan. Modalnya dari diri kita sendiri dulu. Ya kita cuma modal deku doang. Mau kondo lah, modal konten doang, itu mau kondo. Dan kedepannya menurut gua jadi konten kreator ini sangat gede, cuy. Potensinya besar, bisa sampai ratusan juta rupiah. Ya memang rezeki orang itu beda-beda. Ada proses dan perjalanan yang harus mereka tempuh. Kita nggak bisa melihat orang di saat mereka sudah berhasil aja, cuy. Kita nggak tahu susahnya mereka membangun itu semua dan gimana beratnya perjalanan yang membawa mereka sampai ke titik itu. But at least sesial-sialnya dan seamin-aminnya kita gagal jadi konten kreator, channel kita nggak maju dan nggak berkembang, seenggaknya kita bisa menjual keahlian kita sebagai seorang content creator kepada kantor-kantor atau orang-orang yang membutuhkan jasa kita untuk mempromosikan kantornya misalnya, atau bisa kita jual jasa kita sebagai seorang content creator kepada orang-orang yang membutuhkan jasa kita untuk mempromosikan produk-produk yang sedang mereka jual. Karena banyak orang yang bisa mendesain, banyak orang yang bisa membuat video, tapi nggak banyak orang yang bisa punya ide yang menarik untuk membuat sebuah video. Nggak banyak orang yang tahu video apa yang cocok untuk sebuah kantor atau untuk sebuah produk. Dikit cuy, dikit banget. Kita bisa memanfaatkan situasi yang seperti ini. Dan yang terpenting buat lo, kalau ada influencer yang nyaranin lo, cepetan lo resign dari kerja lo di kantoran, cepetan lo resign jadi ASN, ngapain lo jadi ASN, mendingan lo jadi content creator, kerja lo bebas, lo penghasilan lo lebih gede daripada kerja kantoran, gua saranin jangan dengerin saran yang seperti itu cuy. Kalau lo sekarang kerja kantoran, apalagi sebagai ASN, ya udah lo jalanin aja dulu pekerjaan lo sekarang. Lo bisa manfaatin sela-sela waktu senggang lo. Karena seperti yang gue bahas di video gue sebelumnya, jadi ASN itu membosankan cuy. Lebih banyak waktu yang nggak produktifnya daripada waktu yang produktif.
Nah, daripada lo gunain waktu-waktu nggak produktif lo di kantor dengan kumpul-kumpul ngomongin orang, mendingan lo mulai untuk nyari-nyari ide, mendingan lo mulai untuk belajar bagaimana cara membuat video yang baik dan benar. Nanti di waktu weekend, lo mulai praktekkan membuat video tentang materi atau ide yang udah lo buat tadi. Jadi, lo nggak usah berpikir untuk resign dulu. Tapi nanti, kalau lo ngerasa udah dapat penghasilan yang lebih gede daripada kerja kantoran, kalau lo ngerasa udah settle di situ, ya udah terserah lo kalau lo mau resign. Bang, kok kayaknya too good to be true ya? Too good to be true itu kayak, kok ngomongnya gampang banget ya? Ya memang, ngomong sih gampang, ngelakuinnya yang susah. Kalau lo ngerasa nggak punya bahan untuk lo bahas, coba lo lihat sekitar lo, sekeliling lo, banyak hal yang bisa lo bahas, banyak hal yang bisa lo bagikan ke orang-orang, atau lo bisa juga membagikan tentang keseharian lo, tentang pekerjaan lo, tentang hobi lo. Kalaupun lo nggak punya pekerjaan atau nggak punya hobi, hidup lo cuma lo habiskan dengan cara rebahan, mulai sekarang, buatlah rebahan lo itu lebih bermanfaat dengan cara melihat YouTube orang lain. Kemudian lo sadur materi yang mereka bahas ke dalam konten video YouTube lo dengan cara dan gaya lo sendiri. Gue yakin, dengan cara itu, lama-kelamaan lu bakalan dapat grit lu, lama-kelamaan lu bakalan tahu apa yang akan lu bahas, lama-kelamaan lu bakalan punya materi lu sendiri, lama-kelamaan lu bakalan nemuin wangi lu sendiri di YouTube. Yang lu perlu lu ingat, nggak ada orang yang langsung alim melakukan sesuatu. Semua butuh proses. Yang bikin lu susah itu cuma satu, yaitu pandangan orang lain ke lu. Lu malu, lu takut dicengin temen lu, keluarga lu, tetangga lu. Yang perlu lu tahu, berkembang dan maju itu nggak susah kalau lu mau cuek terhadap pandangan orang lain. Kalau ada yang ngebully lu, ngecengin lu tentang apa yang lu lakukan, lu cukup berpikir, toh nggak ada mereka, lu juga masih hidup, toh hidup lu juga nggak bergantung kepada mereka. Ya udah gampang kan? Jadi saran gua ya udah, coba dulu, jalan dulu, lakuin aja dulu, nggak usah mikir berhasil atau enggak, nggak usah berpikir sukses atau enggak, yang penting lo udah mau mencoba sesuatu yang baru kayak gua sekarang. Yap, sekian video gua kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ASN yang mau berkembang dan sukses di bidang yang lain. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi bingung nyari pekerjaan. Sampai jumpa di video-video gua yang lainnya. Dukung terus konten gua biar kita bisa sama-sama berkembang. And ciao.